Soal nomor 1. Di antara kumpulan-kumpulan berikut yang merupakan himpunan adalah A. Kumpulan lukisan yang indah, B. Kumpulan kendaraan beroda 3, C. Kumpulan lautan yang luas, dan D. Kumpulan hewan-hewan yang bertubuh kecil. Jadi jawabannya adalah B. Kumpulan kendaraan beroda 3. Bisa disebutkan ada becak, bemo, dan lain-lain. Soal nomor 2. Himpunan bilangan prima antara 10 dan 30 adalah, jadi dari 11 ya, 11, 13, 17, 19, 23, dan 29. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya, soal yang nomor 3. 2, 4, 6, 8, dan 10 jika dinyatakan dengan kata-kata adalah, kita lihat bilangannya dari 2, 4, 6, 8, 10 itu adalah semuanya bilangan genap. Nah, antara berapa dengan berapa? Antara 0 dan 12 ya. Jawabannya jadi A. Ya, jadi himpunan bilangan genap antara 0 dan 12 adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Kita lanjutkan soal nomor 4. 2, 3, 5, 7, 11, dan 13 dapat dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan yaitu, nah, kita lihat terlebih dahulu ya bilangan-bilangannya. 2, 3, 5, 7, 11, dan 13 itu adalah bilangan prima ya. Nah, di situ intervalnya kurang dari berapa? Kurang dari 13 kah atau kurang dari 15? Karena bilangan primanya 13 disebutkan, jadi yang betul adalah yang D. X demikian hingga X kurang dari 15, X anggota bilangan prima. Kita lanjutkan dengan soal nomor 5. Ya, di situ ada himpunan A, di mana himpunan A ini dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan ya. Jadi Y sedemikian hingga min 8 kurang dari Y kurang dari 10. Dengan Y itu adalah anggota bilangan bulat genap ya. Nah, berapakah banyaknya anggota himpunan A? Nah, cara menentukan banyaknya anggota himpunan A, kita daftar dulu anggota himpunan A apa aja antara min 8 sampai 10 yang genap ya. Jadi di sini ada min 6, min 4, min 2, lalu 0, 2, 4, 6, 8. 10 nggak ikut ya karena di sini kurang dari 10. Oke, sehingga banyaknya anggota himpunan A ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, banyaknya anggota himpunan A adalah 8. Soal nomor 6. Di antara himpunan-himpunan berikut yang merupakan himpunan kosong adalah, artinya dia tidak memiliki anggota ya. Sekarang kita lihat yang A. Himpunan bilangan prima antara 19 dan 23. Kita lihat 19, 20, 21, 22. 21 dan 22 itu bilangan prima bukan? Bukan ya. Berarti dia himpunan kosong. Lanjut, yang B. Himpunan bilangan genap yang habis dibagi 3. Ada nggak bilangan genap yang habis dibagi 3? Ada. Contohnya adalah 60 habis dibagi 3. Jadi dia tidak kosong. Kemudian C. Himpunan bilangan genap yang habis dibagi bilangan prima. Ada nggak bilangan genap yang habis dibagi bilangan prima? Ada. Contohnya adalah 2 habis dibagi dengan 2 sendiri ya. Lanjut sekarang yang D. Himpunan bilangan asli antara 1 dan 5 yang habis dibagi 3. Nah, antara 1 dan 5 itu kan ada 2, 3, 4 ya. Yang habis dibagi 3 adalah 3 sendiri. Jadi masih ada anggotanya. Jadi yang himpunan kosong adalah yang A. Soal nomor 7. Himpunan-himpunan berikut yang menjadi himpunan semesta dari kambing, sapi, kerbau kecuali ya. Apakah kambing, sapi, kerbau hewan buas? Bukan. Jadi salah ya. Apakah kambing, sapi, kerbau adalah hewan ternak? Benar. Apakah kambing, sapi, kerbau adalah hewan mamalia? Benar sekali. Apakah kambing, sapi, kerbau merupakan hewan berkaki 4? Iya. Jadi kecuali adalah hewan buas yang A. Kita lanjutkan dengan soal nomor 8. Diketahui himpunan P adalah semua faktor dari 18 ya. Pertanyaannya, yang merupakan himpunan bagian dari P adalah, jadi kita cari faktor dari 18 apa aja ya. Jadi
untuk mencari faktor dari 18 adalah kita cari dua bilangan yang dikalikan yang menghasilkan angka 18 ya. 1 dikali 18, 2 kali 9, 3 dikali 6. Nah, jadi ini adalah faktor-faktor dari 18. Jadi jawabannya yang mana? 1, 2, 3. Benar. 2, 3, 6, 8. 8 nggak ada ya, jadi salah. 1, 2, 4, 6. 4-nya nggak ada, salah. 16, 17, 18 nggak ada, 16, 17 ya. Jadi jawabannya yang A. Nomor 9. Diketahui himpunan A anggotanya adalah A, B, dan C. Nah, banyaknya semua himpunan bagian dari A ya. Jadi semua himpunan bagian dari A adalah, nah caranya bagaimana? Kita tentukan terlebih dahulu banyaknya anggota himpunan A. Ada berapa ini? 1, 2, 3. Ya, ada 3. Nah, untuk menentukan semua himpunan bagian dari A, kita bisa gunakan rumus 2 pangkat NA. Ini sama dengan 2 pangkat 3. Artinya 2 kali 2 kali 2, yaitu 8. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjutkan dengan soal nomor 10 dan 11. Kebetulan soalnya sama ya, ini dan 11 ya. Diketahui himpunan V adalah A, I, U, E, O, itu anggotanya, dan banyaknya anggota himpunan V ada 5. Yang ditanyakan adalah berapa himpunan bagian yang memiliki 3 anggota. Nah, caranya bagaimana, Bu? Caranya kita cari segitiga Pascal terlebih dahulu sebanyak 5 baris ya. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Nah, udah sampai 5 ya. Perhatikan baris yang terakhir. Nah, berapa himpunan bagian yang memiliki 3 anggota? Nah, ini yang tidak memiliki anggota atau 0. Ini 1 anggota, ini 2 anggota, dan ini adalah yang memiliki 3 anggota. Ada berapa? Ada 10 himpunan. Jadi jawabannya yang C. Soal nomor 12, perhatikan himpunan berikut. Nah, yang merupakan himpunan kosong adalah nomor berapa? Kita lihat yang pertama ya. Himpunan bilangan cacah kurang dari 1. Ada nggak bilangan cacah yang kurang dari 1? Ada, yaitu 0. Jadi dia tidak kosong. Kemudian yang kedua, himpunan bilangan asli kurang dari 1. Nah, sedangkan bilangan asli itu dimulai dari 1. Jadi bilangan asli kurang dari 1 tuh nggak ada. Jadi yang 2 adalah kosong. Yang ketiga, himpunan bilangan prima yang habis dibagi 2. Ada nggak? Ada, yaitu 2 sendiri. Artinya dia tidak kosong. Lanjut yang keempat, himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Ada nggak? Bilangan ganjil yang habis dibagi 2 contohnya adalah nggak ada ya, nggak ada. Berarti dia himpunan kosong. Jadi jawabannya adalah yang kosong berarti 2 dan 4. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjutkan dengan soal nomor 13. Perhatikan ya. Diketahui M adalah faktor dari 28 ya. Faktor dari 28. Lalu himpunan N adalah anggotanya bilangan prima kurang dari 10. Bilangan prima kurang dari 10. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah M irisan N. Oke. Nah, langkah pertama kita daftarkan terlebih dahulu anggota-anggota masing-masing himpunan ya. Jadi M. Faktor dari 28. Jadi 28 itu perkalian antara 1 dengan 28, 2 dengan 14, kemudian 4 dengan 7. Seperti ini ya. Jadi kita hitung menjadi 1, 2, 4, 7, 14,28. Ini faktor-faktornya. Kemudian N, bilangan prima kurang dari 10. Apa sih? 2, 3, 5, 7. Nah, lalu M irisan N.
Kalau mencari irisan ya, cari anggota yang sama dari M dan N. Apa Bu yang sama? 2, kemudian 7. Jadi jawaban M irisan N adalah 2,7. Jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 14. Nah, disediakan di sini adalah sebuah diagram Venn di mana anggota himpunan A itu adalah A, B, C, D, himpunan B adalah B, C, E, dan himpunan semesta adalah A, B, C, D, E, F ya. Nah, di sini kita disuruh menentukan mana sih A gabungan B. Jadi kita sebutkan semua yang ada di dalam lingkaran A dan di dalam lingkaran B, yaitu hurufnya adalah A, B, C, D, dan E. Inilah A gabungan B. Jadi jawabannya apa? Jawabannya yang B. Kita lanjutkan dengan soal nomor 15 ya. Disediakan di sini sebuah diagram Venn di mana dalam diagram Venn ini terdapat himpunan semesta yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Himpunan A di sini berpotongan dengan himpunan B ya. Nah, yang ditanyakan adalah A dikurangi B. Nah, ini artinya adalah kecuali B ya, dan dia himpunan semesta tidak termasuk ke dalamnya. Jadi kita tutup lingkaran B. Jadi A dikurangi B adalah 1, 4, 6, dan 9 ya. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 16, di situ disediakan diagram Venn juga ya, sama. Di sini himpunan semesta. Ini ada himpunan P dan Q yang anggotanya adalah di tengah-tengah ini adalah 2 dan 5, kemudian P-nya adalah 1, 6, 7. Di sini 3 dan 4. Dan yang di luarnya adalah 8 dan 9. Oke, yang ditanyakan di sini komplement himpunan P atau P komplement sama dengan, jadi dia tidak termasuk himpunan P ya, kecuali P, dan dia termasuk himpunan semesta. Jadi anggotanya apa? 3, 4, 8, 9. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjutkan dengan soal nomor 17 ya. Diketahui dari sekelompok siswa banyak siswa yang suka membaca 25 orang. Berarti kita misalkan ya, yang suka membaca adalah A, itu 25. Kemudian yang suka mengarang adalah 30 orang, berarti B. Selanjutnya, jika banyak siswa yang suka membaca dan mengarang 12 orang, ya, berarti yang menyukai keduanya adalah C, 12, maka banyaknya seluruh siswa pada kelompok tersebut adalah, berarti yang ditanyakan adalah S-nya berapa, ya. Kemudian, cara menjawabnya gimana? Bu Kiki punya rumus S sama dengan A tambah B dikurang C. Ya, jadi S sama dengan 25 ditambah 30 dikurang 12. Jadi S sama dengan 25 ditambah 30 itu adalah 55. 55 dikurangi 12 adalah 43. Jadi jumlah semua siswanya ada 43 orang. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjutkan dengan soal nomor 18. Simak ya. Dari 40 siswa di suatu kelas, berarti diketahui S sama dengan 40. 20 siswa gemar matematika, jadi A adalah 20. 26 siswa gemar olahraga, berarti B adalah 26. Dan 5 siswa tidak gemar matematika maupun olahraga, berarti D itu sama dengan 5. Banyaknya siswa yang gemar matematika dan olahraga, berarti C ya. Oke, yang ditanyakan C. Nah, dari rumus yang Bu Kiki miliki adalah S sama dengan A plus B dikurang C plus D. Seperti ini ya nak ya. Jadi tandanya yang negatif hanya C. Nah, kita lihat A-nya positif, B-nya positif, D-nya positif. Kita tambahkan semuanya. Ya, 20 tambah 26 adalah 46. 46 ditambah 5 adalah 51. Ya, jadi C-nya sama dengan 51 dikurang 40. Jadi C sama dengan berapa?
11. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjutkan dengan soal nomor 19. Simak ya penjelasannya. Dari sekelompok siswa yang berjumlah 40 orang, berarti diketahui S itu adalah 40. Banyak siswa yang suka membaca 25 orang, berarti A-nya adalah 25. Dan yang suka mengarang adalah 20, berarti B-nya adalah 20. Selanjutnya, jika banyak siswa yang suka membaca dan mengarang, itu C-nya sama dengan 13, maka banyak siswa yang tidak suka membaca dan mengarang itu berapa? Jadi D-nya yang ditanyakan ya. Nah, untuk menjawabnya, Bu Kiki masih punya rumus sama ya. S sama dengan A plus B dikurang C plus D. Yang memiliki tanda negatif hanya C-nya ya. Jadi kita tambahkan, ini kita kurang. Berapa Bu ini? 25 tambah 20 adalah 45. 45 dikurangi 13 adalah 32 ya. Di sini 32. Jadi untuk mencari D-nya sama dengan 40 dikurangi 32. Berapa ini Bu? 8 orang. Jadi jawabannya yang B ya. Oke, udah ya. Kita lanjutkan soal yang terakhir adalah nomor 20. Dari 125 murid, jadi jumlah siswanya atau S-nya sama dengan 125. 70 menyukai musik pop, jadi A. Lalu 45 siswa menyukai dangdut, berarti B. Selanjutnya, 30 tidak menyukai musik pop maupun dangdut, berarti D ya. D-nya adalah 30. Kemudian, banyaknya murid yang hanya menyukai musik pop adalah, berarti hanya pop. Nah, tadi yang menyukai musik pop yang di mana tadi? Yang A ya. Oke, yang hanya A itu berapa? Oke. Nah, caranya adalah sama kayak tadi ya, kita tentukan C-nya terlebih dahulu. Karena A, B, dan D ini semuanya positif, kita jumlahkan semua ya. 70 ditambah 45 itu adalah 115. 115 ditambah 30 adalah 145. Nah, seperti ini. Nah, C-nya adalah 145. Kita kurangkan dengan 125. Jadi berapa itu? 20. Itu C-nya. Ya, jadi yang gemar musik pop dan dangdut itu ada 20. Nah, yang ditanyakan kalau hanya pop atau hanya A, tinggal kita kurangkan aja. 70 dikurangi 20 sama dengan 50 orang. Jadi jawabannya adalah yang D.